Oke, selamat siang semua teman-teman, sahabat Niantana Sika, Tanalok. Siang hari ini hadir saya punya sahabat ini, namanya Serjon, biasa orang Bandung. Dari kampung ini, Serjon. Ini asal dari satu desa di Pogon sana, kepala desa Pogon Manda. Tapi sekarang saya juga melihat sebetulnya bukan di situ Jabar. Dia berpetualangan cukup lama, tidak kurang dari sekitar 25 tahun. Itu bergaul dengan para sahabat, bukan di hanya Nyansika, tapi bahkan keluar sampai luar daerah. Bahkan saya mendengar pernah keliling Indonesia juga karena mengantar sahabat-sahabat. Tapi betul seperti Pak Nong sampai tadi, saya memang kepala desa mantan tadi sudah disinggung ya, mantan kepala desa Pogon. Ya, saya ingat di zaman itu saya dilantik oleh Pak Alex Longinus, waktu itu Pak Alex Bupati. Tapi setelah itu langsung dengan masa pemerintahan berikutnya Pak Sosin Bupati. Jadi itu pengalaman di zaman saya sebagai kepala desa Pogon. Tapi itu hal yang berkaitan dengan tugas yang saya sudah emban di masyarakat. Tetapi hal yang menarik tadi seperti yang disampaikan Penuh Pak Lambert ya, tadi memang saya bertualang, saya sebagai seorang praktisi pariwisata. Saya sebetulnya juga tidak punya background khusus tentang pariwisata, tapi memang bermula daripada saya harus bekerja di dunia ini. Awalnya saya bekerja di SAO tahun 90-an, terus itu terakhir saya di travel agent, lalu juga saya di SeaWorld sebagai manajer, lalu juga ya sekarang base-nya di kampung sebagai petani lah. Jadi saya harus tetap tidak hilang dari pekerjaan saya sebagai pelancong tadi. Dari peredaran ya. Iya. Jadi sekali-sekali saya juga ya menemani tamu atau tugas saya sebagai pemandu guiding. Saya jalan juga bermitra dengan pemerintah, dengan dinas pariwisata dan dinas PKO dalam kaitan dengan beberapa hal yang kita perlu kerja bersama. Terakhir dengan dinas PKO paling menarik itu bicara tentang bahasa dan peningkatan lebih pada muatan lokal. Oke lah, itu sedikit riwayat pekerjaan atau tentang lampung selama ini. Kemudian yang kedua ini, waduh, ini teman saya sudah lama sekali. Kami dua juga sudah puluhan tahun, tapi dunia kita memang berbeda dengan sahabat saya. Dulu pernah di Mataloko ya, kita sama-sama. Lela dulu. Di Lela pernah. Apa kawan? Nah, saya sapa dulu semua sahabat-sahabat itu. Gue wari $2. Jadi Ketahuan. begini. AU naran Lambert Mitak. Ya. Saya lebih banyak tuh bergerak di bidang pendidikan. Sekitar 30 tahun lebih menjadi seorang guru. Jadi mulai dari guru di SMA Paulus, kemudian ke SMK Negeri 1 Maumere, lalu ke SMK Negeri 2. Rata-rata menjadi guru bahasa Inggris. Tapi saya punya kepedulian itu di bidang olahraga dan kesenian. Nah itu hobi. Hobi. Jadi itu hobi itu kadang-kadang menyusahkan tapi juga menyenangkan bagi kita. Nah, jadi kalau di bidang kesenian itu aku suka mengarang lagu. Sehingga nama saya di media di luar duluan itu orang biasa memanggil saya dengan Elmita. Elmita. Wah. Nah, kira-kira pasti sahabat sekalian, para pendengar juga akan bertanya, apa gerangan? Saya sangat sudah cukup lama tidak berinteraksi dengan dunia di masyarakat. Tapi hari ini mau memasuki penghujung tahun 2025 ini, masuk ke tahun yang baru. Saya berkeinginan untuk mendengar obrolan ringan tentang satu hal yang berkaitan dengan kehidupan kita setiap hari, mungkin di sekitar kita atau lebih luas lagi. Kita akan langsung saja, saya ingin dengar sahabat berdua ini dengarnya ingin membuat satu
media sosial kecil ya. Itu namanya Pakepuan. Iya betul. Ya, Pakepuan ya. Saya sendiri nanti sebagai wakil dari para pendengar atau siapa saja yang mencintai budaya kita, kira-kira Muat Jong ini bisa menjelaskan kepada kami pilihan nama ini ada alasan. Ya, kalau seorang pujanggawan besar dari Inggris, dia pernah juga membuat satu pertanyaan, apa artinya sebuah nama. Mungkin ini yang kita coba masuk untuk menjelaskan pada kami sekalian untuk Shakespeare ya. mendapatkan penjelasan. Silakan, Muat. Tetapi ada hal menarik tadi sudah disinggung tentang komunitas atau kelompok kecil ini. Sebetulnya kita mau mengajak masyarakat keluarga kita di Niansika Tanah Alok ini kaitan dengan perkembangan fenomena terakhir dengan digitalisasi, lalu teknologi kemajuan zaman ini sangat luar biasa. Bahkan di media sosial itu banyak sekali, bahkan kita di Kabupaten Sika selain forum peduli rakyat Sika ada lagi macam-macam ya, media sosial ini. Oke lah, semua baik, ini zaman kita tidak bisa menghentikan perkembangan zaman. Kita harus tetap berselancar berirama dengan zaman yang ada. Iya. Nah, oleh karena itu mungkin saya harus menyampaikan ide ini terkait dengan niat untuk bagaimana satu komunitas kecil yang kemudian menjadi, saya boleh katakan, bisa memberikan sedikit pikiran untuk kita tidak larut dalam perkembangan zaman ini. Sehingga sebutan Pakepuan tadi sebetulnya itu bahasa kita, bahasa daerah. Bahasa apa? Krowe. Bahasa Krowe ini Sika. saya sebut bahasa daerah Sika Krowe. Sika Krowe. Karena kita ada beberapa bahasa daerah yang lain seperti Liang Bengu, bahasa Belue, bahasa Muhan Tanah Air, dan juga sahabat kita yang lain dari Tidung Bajo, Bukis itu juga punya bahasa daerah, dan bahasa-bahasa keluarga kita yang datang dari luar yang tinggal di Nomoro. Nah, kembali ke Pakepuan tadi, sebetulnya kalau bahasa Pakepuan ini saya kira mungkin di kamus Sarasika juga ada tertulis di situ. Ada itu, ada. Saya kira itu ada di situ. Tapi kalau saya mau mengambil makna secara bebas, Pakepuan itu sebetulnya kita memulai dari yang dasar, menelusuri jauh ke dalam, melihat akar, melihat pokoknya. Jadi kalau Pakepuan ini artinya bahwa segala sesuatu yang kita lihat terjadi itu kita tidak bisa serta-merta menyikapi, tetapi kita kembali menelusuri dari mana pokoknya. Sehingga istilah ini kalau kita padukan, kita mengait dengan beberapa ungkapan yang mungkin sejajar atau bisa dipahami bersama, itu seperti kalau ada masalah, ada pengorok karang kuat, pengorok karang ada sesuatu masalah, berarti kita telusuri. Artinya pengorok karang kuat. Karang kuat ini sebetulnya, karang ini kan bambu ya. Bambu kalau menjulang tinggi, setelah itu kalau kita tebang, kita bersihkan, lalu ada bagian-bagian pucuk yaitu kan dia sisa atau potongannya. Pas tapi kalau kita mau bersihkan, mau mengangkat, itu jangan kita ambil dari ujungnya. Tapi kita langsung dari, karena itu akan susah. Ya, maka kalau kita dari pangkalnya, sehingga dia akan lebih mudah untuk membawanya, ambilnya. Nah, itu contoh ungkapan ini lebih kepada nian tanah, loro bulan, nitunuan, aitali yang berhubungan dengan ita tebian, nah nora pumpotung. Sehingga pumpotung itu apa? Kita punya asal usul. Jadi nitunuan, aitali berarti kita punya roh leluhur. Nian tanah, loro bulan berarti kita punya alam dunia ini, kita punya harus menjaga bersama. Lalu pumpotung artinya bahwa ini contoh Lambe kan tidak berdiri diri sendiri tuh, pasti nora wevari, nora pulame, nora aldi, segala macam, nora mebutuh. Itu berarti ada yang perlu diketahui. Wairna Nurmatan. Nah, itu. Wairna Nurmatan itu. Aina Nurpuan. Aina Nurpuan. Tabiana Nurpun lama. Nah, itu seperti itu. Nah, itu sama. Sebuah kata yang kita ucapkan pun sama. Ada pendasaran yang perlu kita luruskan. Sekarang itu marak sekali dengan ungkapan-ungkapannya. Atau misalnya karena media ini menjadi komunikasi umum publik, semua boleh omong saja. Tapi bisa saja kalau kita mau menanggapi, naruh kata-kata, naruh lala kita blok. Boleh saja, karena tutup sembarang. Hadir
tilu di rumah tengah sendiri renang. Tapi kan naruh kata perlakuan kalau kita mau bicara kait dengan komunikasi, berarti itu kami ingat harangan amat tenang, berarti itu bicara sesuai dengan pesan-pesan orang tua. Berarti itu kami ingat harangan amat tenang. Tutur nabu harangan mati, tutur harang benar. Tarik nama Yesus melu arti tutur mengarahkan kepada sesuatu yang benar, bukan kita sekedar bicara. Nah ini yang perlu kita ungkapkan, kita ajak kepada semua orang, pada terutama generasi muda, dan dunia ini akan berkembang ke depan. Tapi ingat bahwa Ratu ini sesungguhnya berkaitan dengan itu udah puang di teror artinya bahwa kita harus mengakar atau mengakar ke bumi, mendulang judi ke menggapai matahari. Hamut bakat tanah, ubud ke waklaro, artinya bahwa kita harus memakna itu sehingga hubungan kosmo alam semesta dengan nian tanah loro ulang secara ketika nian tanah bersama itu terbidak bersama dalam arti manusia dan sesama berbicara. Apa bakat tanah? Rambut bakat tanah. Rambutnya Jadi sudah jadi rambut bakat tanah ini sudah kembali ke waktu puan. Pakai itu kan kalau kita ke pakai kan berarti mengangkat, mencabut. Tapi kita lihat rambut bakat tanah berarti benar-benar kita tidak bisa mungkin kita harus melihat. Contoh saja kita mengambil ubi kayu, mengangkat ubi kita memakan. Kalau kita sekedar dengan tofu dengan pacu datang campur saja mungkin kena rusak semua. Tapi kita harus tahu bahwa ada apa di balik itu. Maka itu sudah perlu ditelusuri, memahami sesuatu di balik itu. Artinya kita bisa mengambil makna ini tidak hanya lurus harafiah saja. Jadi itu makna. Jadi sifatnya metafor begitu dari pelukisan bahwa tapi di segala makna kias sehingga bisa saja ungkapan itu bermakna ya istilahnya kalau orang ada ketemu kan lahir nalai tantangan mungkin sesuatu itu mungkin dari sisi saya tidak baik tapi belum tentu bagi orang lain tidak baik. Jadi perlu sehingga wakil puan tadi lebih kepada hal-hal yang sangat esensial, sangat mendasar, lalu perlu kita telusuri pokok masalahnya atau persoalan kita tahu sehingga ketika kita bekerja atau kita berbuat sesuatu itu pasti ada hal-hal yang menjadi spirit ya, sehingga yang kita melakukan itu semua kan demi pujian, demi kemuliaan, jadi ya, penghormatan, penghargaan. Jadi kalau alam juga kita hargai, manusia sesama kita hargai, karya kerja kita hargai, dan semua menjadi harmonisasi. Tetapi semua itu baik. Nah ini kurang lebih konsep. Hanya karena hari ini atau suasana ini di ending akhir tahun 2025 mestinya kalau kita begini kaitan dengan wakil puan atau kita memulai sesuatu itu ya itu mengerti baku betah. Atau tentu menaruh karang lalu di tengah takut nak kawa buat menjadi tutur itu arahnya mata tadi mestinya tapi ini kan ada tiga ibu naruh toh mungkin akhir tahun tapi naik kita luwe lah nah itu bisa ini luwe itu apa arti luwe ini sebetulnya bahasa sederhananya ya ini kan jadwalkan kalender kan kita kalender kita jadwalkan ini hari mungkin duduk bersama kita jadwalkan dulu awal tahun ya kita lakukan jadi kita teri puan naruh ke itu puan tapi na itu mai mau teri luwe naik tapi itu puan sehingga mereka lima baru naik tiga puan berarti kita nak terbiara yo kiat lihat tukang rat tapi nah merupakan kebutaan wanita di diri tua atau tua bagaimana jadi sekarang contoh kaitan dengan contoh saja kaitan dengan kepuan ini saya beri contoh situasi terkini ya contoh Moke lalu kemudian sampai dengan media menjadi sorotan ada kena ini minuman keras lalu dilarang dan baik juga tetapi sebetulnya yang salah bukan tuanya manusianya ya perilaku tua tidak salah maka ini termasuk bagaimana kita meluruskan nah saya tidak bicara tentang detail situasi tentang perkembangan penilaian tentang apa sikap kita tentang tua tapi tua tadi itu sebetulnya arak atau moke nah yang seperti ini seperti kita duduk ini juga kalau kaitan dengan hal penting itu tua itu menjadi sangat berperan sehingga
ada istilah tua bagawa, berarti sebelum duduk bicarakan hal penting, kalau bangun hal yang penting, ya paling seteguk dulu kita harus minum sebagai bukti bahwa kita tutunar barang lalat. Ketika Tuhan membela ketemu aku, tutunar barang lalat, kita namu semua sebaku ya buat takut tenaga orang, buat tenaga lagi. Itu menurut tua supaya tetap benar ke, mungkin pulang. Nah itu. Jadi dua semua ikan tonen sebenarnya baik adanya, baik. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan seperti ini. Ikan nora musung baku, nora ya buat taat, tino otiwai, ya kan. Kemudian baku kita ikan nora tino ya tua, itu sangat bagus. Persoalannya sekarang itu dia dipelesetkan atau dibelokkan arah. Kita ulangi, kemudian minum sampai tidak tahu diri, itu menjadi masalah. Maka itu kita kembali kita bertawakil Tuhan tadi. Tuhan seperti ini tadi, kita kembalikan hal-hal yang esensi, yang dasar, supaya misalnya kita yang sudah tua ini, ya, kita mewarisi kepada anak-anak kita yang mereka sendiri tidak tahu sebenarnya apa itu. Kita minum tua itu sebenarnya tujuannya apa. Jangan hanya sekedar duduk sana. Lalu kita menjadi di masyarakat oleh kabupaten lain. Mereka mengatakan bahwa kita ini sebagai orang tukang minum. Kita sendiri kita rasa tidak pas. Lalu mengakibatkan apa? Ini generasi kita ini akan menjadi manusia-manusia peminum. Isi otak itu menjadi sangat tidak bagus. Ya itu yang kita mau jaga. Oke, jadi tadi kita baru masuk ke arti yang sebenarnya dari wakil puang. Secara istilah kita itu wakil puang dalam bahasa kita, bahasa Ciptakrore tadi. Itu mulai dari awal dari asal. Jadi pilihan ini ada dampak tidak untuk kita masyarakat umum? Bisa menerjemahkan nama wakil puang. Kalau kita lihat ada kesesuaian tidak atau relevansi antara bahasa lokal dengan bahasa kalau kita gunakan sekarang bahasa gaul ya. Kita punya anak-anak, kita punya cucu-cucu sekarang kan istilah mereka generasi Z itu Gen Z. Itu kira-kira ada kecocokan atau pilihan ini saya juga agak semacam surprise ya. Terkejut juga dengan pilihan saya dengar, sehingga makanya hari ini saya salah satu dari komunitas anggota masyarakat Sika ini bisa mendapatkan informasi yang lebih luas lagi. Jadi arti sempitnya kita orang Sika pasti itu wakil puan artinya kembali atau kita bangkitkan kembali dari hal-hal yang lebih mendasar. Itu kira-kira seperti apa dengan perubahan perkembangan zaman yang tadi dikatakan, bisa Pak Lambert? Zaman sekarang atau kita kembali ke laptop, kita mulai dengan ke walong itu pakai puan, kembali ke dan citra-citra kita kembali lagi ke hal yang awal ya. Jadi yang awal ide itu kita bilang wakil puan itu kata orang Ciptakrore itu kita etnis itu ada beberapa daerah ya. Di daerah sekitar Nita, Kotin, Mele, Habi, Takara, Golonlet, semua itu sampai dengan tanah air itu orang mengucapkan kata wakil puan. Tapi kalau misalnya saudara kita dari Sikalela, nah itu dia mau betul wakil puang, dia tambah lagi NJ, sama saja, tapi sama artinya sama saja. Ketika orang-orang itu mengucapkan, kita tahu oh ini nimu iata Sikalela, oh nimu iata Nita, itu betul Mulan lolo di betul Bismillah. Bismillah. Mulan lolo Bismillah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita kembali lagi hal-hal yang esensial, yang dasar betul ya. Dan itu kita mau mengajarkan kepada jadi media ini sebenarnya tujuannya untuk sebagai bagian dari pengajaran, media pengajaran. Tetapi juga kita mau mengungkapkan hal-hal yang benar, hal-hal yang benar dalam istilah bahwa kita orang Sika itu kan kita mulai dengan pakai puan tadinya, Aina Nora puan,
bahiran orang matan atau bianan orang punamen, itu semua itu bagian dari jangan sampai omong atau melodi kita ina ama. Ina ama. Itu kan kita terasaikan saya sebenarnya. Nah ina ama, webari, luar dolo, ele ina ama, webai, apa ini? Jadi itu kita mau meluruskan. Memang kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan. Tapi kita harus memulai dengan kita tidak boleh takut, karena pengalaman kita sebagai guru katakan saja kita harus mengatakan hal-hal yang benar itu. Kadang-kadang kita ya orang marah dan kita juga itu nanti wong nempul ya tuh. Tapi harus kita ucapkan au gua nah rebu ang pisak to mai rebu ang rai awal itu man au gua itu makanan-makanan yang di luar uti baik gahane baik tebuto kuau me roti dua meloti ka jadi anak-anak atau istri iya wana nora tahu itu ya jerih payah kita itu tapi kalau misalnya kita na onoro kata me roti tidak punya ya kirim buku au men gaung dan gaung garam sembarang saja. Nah itu yang kita jaga. Oke. Yang itu yang mungkin Jadi, mau kita sampaikan. Kalau dari cerita obrolan kita tadi, kita bisa tangkap bahwa waktu Tuhan sebenarnya maknanya khusus tapi sekaligus luas juga. Jadi ada banyak aspek ya. Selain aspek tadi pendidikan, tapi juga ada aspek etika juga ya. Lalu penguasaan dengan ucapan-ucapan. Sepertinya gampang-gampang sulit ya bahasa kita bahasa Sikatrowe atau bahasa lokal lain untuk bisa tuangkan atau disebarluaskan ke masyarakat kita yang sekarang terutama anak-anak muda generasi sekarang itu. Ada tantangan peluang ada tidak dengan media-media yang tadi sudah disindir sedikit ada yang merasa bahwa media ini kadang-kadang menghasut, jelekan satu pihak kemudian itu kira-kira seperti itu ada tidak? Kalau menurut saya menurut saya itu yang kita mau membangun channel yang baru ini, channel yang kita sebut dengan Wakepuan itu untuk membedakannya dengan channel-channel yang lain tadi, itu yang kita mau membangun kebenaran, keadilan, kejujuran. Jangan hanya sifatnya mencemboak atau kita merekayasa sesuatu sampai yang, tapi ada hal yang benar-benar yang otentik tadi, yang dasar. Yang itu yang mau kita bangun. Jadi kita buat berdasarkan kejujuran. Yang saya bilang tadi, kejujuran itu kadang-kadang menyakitkan. Tetapi itu yang kita harus memulai. Ya. Nah, itu guru saya dulu, itu namanya Bung Kanis. Itu dia bilang kalau untuk memberikan satu media itu menjadi menarik itu ketika kalau orang bilang orang naik kuda itu biasa. Tapi kalau bilang kuda naik orang itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah itu kadang-kadang hal-hal itu kan kita plesetkan. Yang sekarang disebut dengan hoax. Hoax itu kan itu. Iya kan? Ada orang yang di konten-konten itu dia sampai di bawah laut ke apa dengan hanya untuk sebuah konten. Kita tidak. Ya. Kita mau sesuatu yang betul-betul murni. Yang kata-kata yang betul-betul yang asli itu sudah. Itu yang kita. Tapi menariknya ya ini sangat ideal ya. Wakepuan yang dijalankan oleh sahabat berdua ini. Tapi ada juga satu pernyataan ya, bahwa ada tarikan kepentingan. Apa selain kepentingan yang kita katakan tadi untuk boleh dibilang kepentingan banyak orang dan tidak boleh ada kata-kata itu. Tapi tarikan kepentingan antara apa yang diidealkan dengan misalnya sisi ekonominya juga saya mendengar apa ini tapi bisa itu. Tapi juga ada kompetisi, ada persaingan antar media ini akhirnya sudah hal-hal yang kita harapkan lebih bisa harmoni menjaga hubungan kita dengan orang yang misalnya kita ingin naikkan ke satu media dan ternyata tidak sejalan dengan kenyataan yang banyak. Itu tarik ke kepentingan antara misalnya
ada unsur saya dapat itu ada unsur ekonomi profitnya dan lain sehingga sudah tidak pas lagi dengan tujuan-tujuan yang hakiki tadi kalau kita Jadi saya bagaimana itu ada pengalaman begini Muat. Ada beberapa media yang menjadi tidak menarik, tetapi isinya itu sangat sangat bagus. Tapi ada media yang begitu menarik, tapi isinya itu hanya di permukaan. Kita mau pilih yang mana? Yang begitu loh. Ada di media-media mainstream ini atau apa itu TV baik lokal maupun nasional itu kadang-kadang seperti itu. Lebih-lebih di kepentingan politik misalnya. Iya. Jadi kadang-kadang hal-hal yang bernas itu kadang-kadang tidak menarik. Iya kan? Tapi dipoles supaya menjadi menarik. Ya. Agar supaya bahwa masyarakat dapat menikmati. Lalu masyarakat kita ini kadang-kadang juga sifatnya instan. Mereka maunya hanya sekedar ini sesudah itu, ya sudah lepas buang saja. Padahal yang bagus ya, contoh saja ini Tuhan Yesus ini, ya kita kembali ke ini. Dia dulu kan orang marah sekali dengan dia. Kau ngomong sembarang saja, yang kau jalan, ngomong yang iya. tidak biasa tuh ada. Tetapi justru sederhana. dalam pergerakan waktu kemudian ternyata yang dulu yang dianggap tidak bagus itu malah itu diambil. Nah kita punya cara-cara seperti itu. Karena kita saat sekarang ini kita mau seperti yang seperti media-media lain itu. Kita mau cari yang hal-hal yang sifatnya esensial tadi, yang dasar, yang benar, yang ini sesuai dengan etika, moral, apa pengajaran dan sebagainya. Hal-hal yang diajarkan oleh orang-orang tua dulu yang sepertinya ya sederhana tapi kenapa begitu enak. Orang dulu makan hanya bakar melulu, tapi mereka hidupnya bagus, ya kan? Sementara kita yang lain itu begitu instan makan itu ternyata cepat. Giram bawa betul ya ngilu, iya kan? Jadi baik saya kira itu situasi yang kita alami ya. Sekarang. Jadi kembali lagi kepada bulan tadi saya kira memang hal yang sangat prinsip kita perlu sampaikan. Sebutan atau nama yang kita sebut, kita angkat ini sebetulnya kita perlu populerkan saya kira. Kita jelaskan saja bahwa ini lagi kuat dan satu saat misalnya kata ini atau judul ini menjadi menarik karena kita isinya tadi orang lihat ada apa di balik itu. Saya beri contoh dengan pengalaman kita di pariwisata. Sebutan kata sarung, tenun ikat, sarung, tenun ikat itu sudah populer. Seperti orang asing itu dia tidak lagi diterjemahkan kepada ikat itu dia langsung ikat sarung, dia sebut sarung. Dan itu dia menjadi populer karena dia sudah membiasakan dengan menilai, mengenal dengan dari waktu ke waktu dan akhirnya dia. Dan kata ini juga kalau bagi Telkomere sudah tidak asing, kata kuat. Dan bagi orang yang dari luar atau belum mengenal kata ini, kita bisa populerkan nama ini seperti tadi tuh. Ada apa di balik itu? Nah kita perlu jelaskan sehingga waktu kuat ini juga saya kira kita mengajak. Atau mungkin juga ada yang berpendapat lain, tetapi saya kira di forum ini, di bagian ini kita perlu memberikan ruang untuk diskusi bersama ke depannya. Nah, kalau saya mau ambil contoh tentang situasi konteks yang soal real sekarang terjadi, ada hal yang kita kadang-kala saling tadi kembali kepada etika komunikasi, moral dan lain-lain tadi. Situasi umum yang terjadi, kita dengan media ini kita gampang omong, katakan sekarang isu sampah, sampah. Menjadi seorang-orang ada tudingan, ada tekanan, ada ungkapan-ungkapan yang kurang menarik. Tadi kita sudah singgung juga. Sebetulnya ada ajaran-ajaran yang sudah dahulu sudah diajarkan. Orang tua kita dulu sudah mengajarkan. Saya boleh kutip sedikit. Nah, sampah dalam pengertian tentang situasi kebersihan lingkungan, orang tua itu karena satu ungkapan. Sampah itu kan kokaut, kokaut itu berarti sampah. Tetapi menjaga kebersihan itu mereka hanya menyebut satu kata dengan lopa pura merah. Lopa pura merah.
dan denak, lupa pura merah ke ibu lupa pura merah ke pura merah dan denak. Pura merah itu Pura merah, kalau lurusnya itu pura merah itu kan putih dengan putih merah. Itu merah. Tapi bukan pengertian kalau kita mau, nah ini perlu, ini yang tadi disebut edukasi. Iya. Kalau kata ini anak-anak kita mungkin tidak paham. Orang tuanya bilang, lopo pura merah dan dena, lopo pura merah lalagete, lopo pura merah walang pengan. Jangan menghambur, jangan melepas buang sampah di berantakan di mana-mana. Berarti kembali lagi kepada diri kita. Jadi bukan siapa mengatur siapa, tapi kembali ke kita bahwa berarti saya harus menyimpan sampah di tempatnya. Saya harus pisahkan. Holo hening leu, makote ibau. Jadi memisahkan, menempatkan sesuai dengan itu kepentingan dan peruntukan. Jadi itu aja kan, seruan itu sudah jauh sebelumnya. Jadi bukan penghakiman, siapa urus sampah itu urus. Sekarang pertanyaan tentang sampah, siapa yang sampah itu dari mana dan kembali lagi kalau itu menjadi kesadaran kita, kalau banyak sembarang boleh tidak beraturan, kan kita yang merusak sebetulnya, bukan siapa yang merusak. Lalu tuntut orang harus bertanggung jawab, ya kita semua bertanggung jawab. Tidak, ini bukan konteks untuk membela siapa-siapa, tidak. Ya. Ini saya melihat dari aspek pesan moralnya. Kau dia mekut orang norak atau horok leu dekat kedang, berarti hal yang tidak baik itu ditata rapi, disimpan di tempatnya. Horok leu dekat kedang, berarti kalau orang kau teh utun lebau kumpulkan. Nah, lalu supaya jangan buang sampah tadi, orang sebut lupa pura merah. Berarti pura merah dan dena. Berarti anak-anak dilarang. Anak sudah patuh, kenapa? Noran utun tedang, olang tedang ini kena naik bayar kau ya. Jadi itu. Dari sampah. Nah, baru sampah. Sekarang pertanyaan, hayata aku kena diarang supaya utun. Nah, secara rumah tangga berarti orang tua. Orang tua, ya. Secara wilayah masyarakat berarti masyarakat. Kalau masyarakat adat atau mau lamen do mau gede pesan ini. Secara masyarakat komunitas gereja ya lingkungan basis teman tutur ya mebutuh atau itu mau kesalahan kok ya tinu sawe atau lupa. Nah, atau secara pemerintah mulai dari tingkat deker sampai pemerintah paling tinggi misalnya bupati atau dan seterusnya. Itu pesan di lingkungan sosial di tingkat paling kecil keluarga orang tua pesan kepada anak-anak atau di antara keluarga lalu lingkungan dan seterusnya. Berarti kita hanya memberi pesan, bukan kita. Nah, sehingga kita sadar menyelesaikan sesuatu dari proses kesadaran itu lebih bertahan lama daripada memberikan judge penghakiman atau memberi hukum punishment hukuman. Tidak bisa. Menuding. Nah, seolah salah. Nah, itu kembali tentang itu situasi. Jadi kembali kepada kita. Yang kedua tentang singgung sedikit tentang lagi kembali kepada moket tadi. Ada nilai yang perlu kita bagal di situ. Tadi kita sebut dengan kalau duduk diskusi tua bakuolan tua bagawa. Ada lagi tua bakuolan berarti untuk mengajak pertemanan persaudaraan itu tua sebagai media untuk komunikasi persahabatan. Tua bakuolan atau tua ngimong berarti kita duduk ini aja maitin tua kelasa itu aja berteman bersahabat seperti itu. Lalu ada istilah lagi kita bisa katakan dari penjelasan cerita tadi berarti waktu puan sebenarnya kembali ke hal-hal yang lebih mendasar tadi, segala aspek kehidupan manusia tadi. Ya, Jadi contoh misalnya apapun. Tua itu ya, dan perannya tidak hanya sekedar untuk kesenangan itu, tapi ada aspek sosial dan lain-lain. Nah, yang lebih menarik itu, apakah kalau kita sudah tangkap, berarti peran wakil puan sebenarnya menjadi satu wadah aspirasi gitu, untuk bisa memberikan inspirasi kepada siapa saja, tapi juga wadah untuk bisa menampung seluruh keberatan, ide, gagasan dan lain sebagainya. Dalam kaitan dengan mau mere baru, kira-kira ada. Saya justru lebih menarik dengan pertanyaan ini, Panong. Ini terus terang saja. Dengan adanya niat ini, motivasi kita dulu ini, sebetulnya media bagaimana kita mau supaya kita ini sebetulnya harus menitipkan sesuatu kepada next generation. Contoh seperti ini. Kita ini kalau dari sisi pembabakan zaman generasi tadi, kita masuk dalam golden memory. Itu artinya bahwa kita mengalami sejumlah waktu sebelumnya, ya katakan 50 tahun silam, kita mengalami. Dan kita masih ada. Next berikutnya itu kita harus memberikan nitipkan sesuatu sebagai tanggung jawab moral kita kepada anak kita. Oleh karena itu, suasana ini, marilah bergabung
orang tua, orang muda, orang laki, perempuan, semua yang peduli konsep, silakan. Lalu kita memberi. Nah, itu sebetulnya kita mau rakyat Puan sebetulnya kita menelusuri yang benar, menelusuri hal yang hakikat, yang prinsip, yang nilai-nilai. Jadi naruh atau alen naruh murete, alen seluruh aspek kehidupan. Tapi dalam konteks ajaran tradisi nenek moyang kita jelas. Murete dunia teh, kita murid alen naruh bandrua, alen tabo normae. Alen tabo berarti hal yang untuk kebutuhan jiwa, badan, hal untuk kebutuhan main jiwa, badan dan jiwa. Jadi dua sisi ini harus kita penuhi. Jangan yang terjadi kan lebih banyak kita pemenuhan kebutuhan gaga, paket pelang gaga, ya gaga, oring gaga, oto gaga. Tapi bagaimana menghayati apa yang terjadi proses itu? Maka terjadi ada penurunan rasionya berbeda. Mestinya balance, baru bagus. Tapi ini rasio jiwa dengan badan. Boya tak lem murid pelupan, naruh saya dari namanya pelupan. Jadi saya harus katakan ini. Jadi hidup ini sebetulnya hakikatnya itu. Saya kembali kepada pesan orang tua yang dulu kita bukan hal yang kita belajar baru, tetapi begini. Murid TI tak lem itu artinya sebuah upaya usaha hidup ini. Lem tebo normal. Tebo normal itu artinya sebetulnya terjemahan bebasnya lurus itu. Badan, fisik, jiwa dan tenaga, jiwa dan raga. Dua hal ini kita harus penuhi secara seimbang, tidak terpisahkan. Jadi ini dua hal yang tidak terpisahkan. Sehingga kita akan lihat beda. Seorang yang berpenampilan berpakaian bagus, mahal, tetapi penjiwaannya tidak ada, dia jalan auranya beda. Tetapi orang yang biasa saja, dia mengenakan pakaian sahaja apa adanya, tetapi dia menjiwai, dia itu tampil beda. Tampil di publik itu pasti kena itu kembali lagi. Ini juga kembali lagi. Jadi pancaran hidup itu pancarkan dua sisi. Jangan satu saja. Lalu yang berikut, jangan juga salah satu mendominasi. Yang sekarang mendominasi itu soal kepentingan raga, badan. Supaya terlewat atau mana menumbalik di bisa gede segala macam tampil depan nah yang seperti ini bahasa orang kita nenek moyang sudah pesan begini iya rendah dua temerua murid dari ketian au menumbalik bunuh au ngawung gawang bunuh di atau dia pihak dewa balik au bisa bunuh au masihkan nafsu orang indah tapi nanti yang pihak udah nah sehingga kecenderungan letak bisa apa au bisa nangan siang bisa mulai menumpalik nanti yang pihak lewat lalu nanti yang pihak rasa au perang hering gak puno tapi lepas itu negosiasi enak puno enak kali enak tapi nanti yang pihak dia enggak ya tuh betul nah sehingga terpengaruh nanti yang pihak rasa menumpalik nanti yang pihak lewat nah ini hal seperti ini kan bahaya kalau tidak repot ini. Akhirnya apa? Menjadi asing sendiri di tengah-tengah masyarakat keluarga kenapa? Tapi tidak. Akhirnya sampingkan. Nah ini soal. Oke, jadi ini menarik ya. Dari obrolan kita sudah makan sekian waktu. Barangkali ini situasi juga membatasi kita waktu. Nanti ada kesempatan itu. Tapi ini satu saja. Itu satu. Kira-kira saya bisa sampaikan dari penjelasan obrolan kita tadi satu pakai puan yang diambil itu puan pakai puan bukan G pakai puan ya kita yang kena saudara ya jadi kita bisa ambil satu titik simpul satu pakai puan itu arti apa untuk harafiahnya itu kita harus mulai dari yang paling dasar, yang paling hakiki, hal-hal pokok, sumber awal. Yang kedua, wakil puan itu sendiri dari nanti mengambil peran media, sosial media yang tidak berbeda jauh dari yang lain. Tapi kekhasan, originalitas yang mau diambil oleh wakil puan itu lebih pada unsur selain pendidikan. Tapi dia juga menggali semua aspek kehidupan yang lebih menyeluruh, komprehensif untuk kepentingan kemaslahatan umum kita di mana-mana. Yang ketiga,
tidak lama lagi kita akan teman-teman kawan kecil akan membentuk satu channel pakai uang itu sendiri. Itu tidak terlalu jauh itu. Dia punya waktu durasinya tidak terlalu awal-awal. Oke, jadi nanti tambahan kira-kira tambahan lagi misalnya untuk menjadi warisan buat anak-anak kita, menuju kita yang akan, sehingga mereka bisa lihat, oh ini ada orang tua memberikan, menitipkan beberapa. dia jadi waris. Ini tanggung jawab mau disebutnya. Bahasa gaul sekarang orang bilang legasinya itu beda dari yang lain, demi untuk kemaslahatan lebih umum dan bisa memperbaiki kondisi kita. Ada perubahan-perubahan yang perlu kita dapat. Oke, sama saudara sahabat peduli budaya, lingkungan, dan juga pengetahuan yang lain. Dengan obrolan kami berterima kasih. Saya mewakili sekian banyak orang, tapi tidak lama lagi hadir di Kabupaten Siketu salah satu media sosial channel yang akan mereka berikan nama Wakepuan. Wakepuan itu berarti kembali ke awal. Segala sesuatu yang kita lihat di hidup harian kita, tentu di balik itu ada arti yang lebih mendasar untuk bisa kita kembali mencari hal-hal yang lebih hakiki, yang lebih benar. Dan ini menarik. Makin banyak kehadiran media sosial justru semakin meramaikan, merayakan kondisi kehidupan kita setiap hari di masyarakat, bangsa, keluarga, dan lain-lain, demi mengupayakan yang kita tenanian sika tanaman itu setiap saat menjadi lebih baik dari sareng pemberi kita yang tanah sika. Demikian saja, selamat siang untuk kita semua. Selamat ya. Selamat.